Hai, balik lagi ke Selata Bicara. Dan di video kali ini itu adalah video video bisa dibilang video yang bakal jadi kenang-kenangan buat gue juga, karena gue lulus SIM Jepang. Gimana sih ceritanya perjuangan Seratabi untuk mendapatkan SIM di Jepang? Tetap ikutin terus video Seratabi Channel kali ini. Seratabi Channel, yokoso. Karimen Menkyo kayak gini, Karimen Menkyonya. Aduh, hari ini ya tadi 2 jam di tes, gue rada-rada salah di S. Jadi jalanannya tuh berbentuk S, tapi nggak apa-apa karena baru salah 1 kali. Kalau 3 kali katanya out. Besok 2 jam lagi. Semoga 2 jam besok nggak nginjek pembatas atau apapun lah, itu namanya. Semangat besok terakhir tes untuk tes yang pertama kali. Maksudnya baru tes tertulisnya tuh bisa didapat kalau gue bisa lulus. Mereka bilang oke, gue baru bisa tes tertulis yang pertama ya. Oke, nanti gue keluar kayak dia gini nih. Takut. Nah, jadi turun. Inilah bentuk SIM Jepang. Untuk dapetin ini tuh gue tuh perjuangannya susah banget. Melewati tesnya itu tes orang lokal asli Jepang ya. Gue nggak ngambil tes internasional, tidak. Tapi gue ngambil tes lokal alias tes dalam bahasa Jepang yang soalnya itu ada 100 lebih. Wow. Itu saya tempuh dengan perjuangan. Nah, jadi tuh untuk ngedapetin SIM di Jepang ada 2 kali tes ya. Kalau misalnya kalian ikut jalur lokal ya, nggak internasional gitu. Ada 2. Yang pertama itu harus dapetin yang namanya Karimen Menkyo, dan yang kedua Inteng Menkyo ini. Nah, Karimen Menkyo itu kita tes, dan tesnya itu 1 soal 50. Untuk bisa lulus kita harus benar 45 ke atas. Dari 45 sampai 47, 46, 48 baru dinyatakan lulus. Dan waktu gue tes Karimen Menkyo ini itu perjuangannya tuh bener-bener gila. Karena gue tes lebih dari 10 kali. Bayangin 50 soal gue
ngulang-ngulangnya tuh lebih dari 10 kali. Tapi tuh bener-bener apa ya, pengalaman banget. Karena gue jadi tahu, gue jadi paham soal yang keluar. Jadi gue tes untuk dapetin Karimin Menkyo itu 10 kali lebih kan. Dan semuanya ini, gak semua sih, kayak 7 kali. 7 kali ini soalnya semua beda-beda. Lu bayangin deh, setiap soal keluar, aduh beda. Besok lu tes lagi, aduh beda. Besok keluar lagi, aduh beda. Jadi soalnya tuh kayak ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Itu semua beda dan gue udah ngalamin semuanya. Sayang, pertama gak lulus, kedua gak lulus, ketiga giri-giri. Kalau bahasa Jepangnya tuh giri-giri tuh hampir sakit hati banget. Bisa lulus 45, punya gue 44. Itu sakit hati banget kayaknya. Aduh, kurang satu lagi nih. Oke, gue belajar. Besok gue tes lagi. Soalnya beda. 43. Bilang ya kalau perlu aku bantu. Oh my god. Google-nya ngomong sendiri. Jadi takut. Pokoknya tuh bener-bener perjuangan ya. Kita balik lagi perjuangan. Tapi sebelum dapet Karimin Menkyo itu gue sempet ini dulu, tes mobil. Jadi praktek dulu baru ujian teori kan. Nah di ujian prakteknya bawa mobil tuh gue kayak biasa aja gitu, kayak yang oh oke, kamu bisa bawa mobil. Tapi teorinya ini loh. Akhirnya gue lulus untuk dapetin Karimin Menkyo. Gue lanjut ke yang namanya Unte Menkyo. Unte Menkyo-nya itu gue tes di kantor polisi. Dan itu ada 90 soal pilihan ganda benar atau salah. Terus dari soal 91 sampai 95 di dalam soalnya tuh beranak. Satu soal tuh 3. Dan kalau kalian mau lulus, kalian harus dapat 90 poin baru kalian bisa lulus. Tapi akhirnya gue dapet. Dengan perjuangan untuk dapat Menkyo ini gue tes 7 kali. Aduh. Tapi nggak apa-apa, gue bisa belajar. Banyak jebakan-jebakan tikus di dalam soal-soal itu. Bayangkan ya. Jadi gue bisa belajar bahasa Jepang baru, bisa belajar kotoba atau kosakata baru, semuanya tuh serba baru. Jadi buat gue tuh itu juga, wah, semangat. Sebenarnya ya gue tuh udah malu banget. Gagal ngantri orang apa namanya, uketsuke bahasa Jepang, bahasa Indonesianya apa ya, resepsionis ya, admin gini lah. Dia tuh bilang, gambatte ne giri-giri. Lu bayangin setiap hari setiap tes lu ketemu orang yang sama, rasanya tuh kayak gimana gitu. Hati gue tuh kayak malu. Tapi gue inget di rumah mamanya Toshi, termasuk Toshi bilang, semangat sebentar lagi bisa. Motivasi gue balik lagi untuk belajar. Dan yang gue bangga ya, yang bener-bener gue bangga, yang gue tuh kalau mau berangkat tes tuh berat banget. Kayak gue sepeda waktu berangkat, gue denger lagu kenceng-kenceng, terus gue nyanyi ayo bisa, terus kayak gue mau nangis gitu kan. Aduh, gue kalau nggak lulus lagi, gue sampai kapan gue sampai kapan harus kayak gini lagi, berangkat pagi-pagi, gue harus bangun jam 5 kan. Gue sampai sampai kapan kayak gini. Tapi waktu masuk antrian kan, kita ngantri tuh ya, dibagi dong antrian pas masuk ke kantor polisi tuh kayak dibagi kan jalurnya. Terus jalurnya itu dibagi, ada jalur orang asing dan jalur orang Jepang. Untuk yang orang asing itu mereka tesnya tuh cuma 10 soal pakai bahasa Inggris. Terus yang lokal ini yang kayak tadi gue bilang, soalnya tuh hampir 115 soal. Dia ini bikin gue bangga, waktu ngantri itu beda dong, padahal gue orang asing ya kan, tapi gue masuk ke barisan orang Jepang dan orang-orang asing yang lain ya, termasuk gue ketemu mas-mas orang Indonesia. Dia nggak masuk ke jalur lokal ini, tapi dia masuk ke jalur yang untuk orang asing ini. Itu yang bikin gue semangat. Gue harus semangat nih. Gue udah sampai sini, gue nggak boleh pindah jalur. Kalaupun pindah jalur juga gue ibarat kata harus belajar dari nol lagi kan, karena pakai bahasa Inggris kan. Jadi aduh, agak-agak ngeri-ngeri juga. Jadi gue harus semangat sampai titik penghabisan darah terakhir. Bangga banget. Terus waktu masuk ruangan, gue kayak ada orang asing yang lain tuh ngikutin gue dari belakang kan. Terus dia duduk. Terus semua orang udah masuk, polisinya tuh bilang yang tes pakai bahasa Inggris keluar dari
kelas ini karena kelas ini tesnya pakai bahasa Jepang. Dan kalian tahu yang berdiri semua orang asing, cuman gue duduk sendiri orang asing di dalam kelas, yang lainnya semua keluar. Itu gimana lo nggak mau nangis coba. Terus nomor setelah selesai tes hari itu juga tuh hasilnya keluar, tunggu sekitar 1 jam tuh hasilnya keluar. Nomornya tuh kayak ada di layar gitu kan. Waktu ujian pertama gue sakit banget karena depan gue lulus, gue nggak lulus, belakang gue lulus, samping gue lulus, tuh sakit banget, kayaknya mau keluar tuh, sedih banget. Aduh, kenapa gue nggak bisa sih, kenapa nggak bisa jawab gitu kan. Tapi waktu hari itu gue inget banget, 23 Agustus tuh gue dapet SIM. Terus nomor gue keluar di TV, itu gue seneng banget. Dan lo tau gue mau nangis, tau gak? Bener-bener di saat itu kayak gue ngerasa, aduh terima kasih, akhirnya gue bisa lulus, gue bisa bawa mobil ke Jepang. Makasih buat mamanya Toshi yang udah jagain Koya dari pagi sampai gue pulang. Makasih juga Toshi tuh, dia walaupun capek kerja juga, kalau gue ada yang gak tahu dia ngajarin, karena tuh bahasa Jepang kan. Bener-bener di saat itu tuh gue mau nangis, gue mau teriak, yang rasanya, woi kalian tahu nggak sih, gue tuh lulus pakai bahasa Jepang. Karena orang Jepang lain juga ada yang sama kayak gue, kayak udah 4 kali, 5 kali, mereka juga ada yang gak lulus. Terima kasih buat yang udah nonton video Selatabi Channel kali ini. Gue bakal di next video bakal ngajarin bahasa Jepang ya, sekalian ngajarin soal-soal ya, kalau menarik buat kalian sih. Tapi kalian harus, kalau kalian belajar soal-soal ini tuh pasti kalian bisa bisa tahu trik bahasa Jepang tuh banyak jebakannya, soal-soalnya tuh banyak jebakannya. Pokoknya terima kasih buat yang udah nonton video Selatabi Channel kan ini, dan yang udah ngikutin gimana gue mau dapetin SIM mobil di Jepang. Terima kasih, arigato ne, mata ne, jane, bye bye.